Bener loh, aku juga dengar. Ayub mengamini perkataan Fikri. Tuh, bener kan? Kata Fikri sesumbar sambil menepuk dada. Kita sepemikiran kan? Suara hak sepatu siapa lagi coba yang semerdu itu? Tanya Fikri sambil menari kegirangan. Masa sih itu suara sepatu Miss Ana? Biasanya aku kalau dengar suara hak sepatu doi ada rasa berdebar-debar senang gimana gitu. Tapi kali ini kenapa rasanya beda ya? Kataku. Beda bagaimana El? Tanya Ayub. Entahlah, beda aja gitu rasanya. Jawabku. Tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Suara hak sepatu itu semakin mendekat dan berhenti persis di depan pintu kelas. Miss Ana! Serempak kami bertiga berteriak kegirangan. Ya, Miss Ana datangnya telat. Anak-anak sudah pada pulang, kata Fikri penuh antusias. Tadi kita kira kelas Miss Ana masih kosong, kata Ayub menambahkan. Kulihat Miss Ana hanya tersenyum. Miss Ana kapan pulang dari Surabaya? Tanyaku. Baru aja, jawabnya singkat. Oh, pantas masih terlihat lelah sekali. Tidak usah mengajar dulu, tidak apa-apa, Miss, kalau masih capek. Kita cerita-cerita santai aja, sekalian melepas kangen. Kan sudah 2 minggu tidak ketemu, rayu Fikri. Lagi-lagi Miss Ana hanya tersenyum. Terlihat tidak energik seperti biasanya. Mungkin dia lelah, bisikku dalam hati. Malam ini dia mengenakan setelan rok span berwarna hitam dengan blus longgar berwarna putih menerawang, lengkap dengan syal bermotif abstrak warna merah muda. Baru kali ini kulihat wajah Miss Ana terlihat sepucat ini. Mungkin karena terburu-buru tidak sempat memakai make up tadi, kataku lagi dalam hati. Bagaimana, Miss? Kita tetap perkuliahan seperti biasa atau cerita-cerita aja? Tanya Ayub. Cerita juga boleh, jawab Miss Ana. Oke, kita akan bercerita tentang apa, Miss? Tanya Fikri. Horor, misteri, jawab Miss Ana. Harus banget horor, Miss. Tanyaku yang lagi-lagi ia jawab dengan senyuman. Baiklah, urutan siapa yang akan bercerita duluan, kita undi sekarang, kata Fikri yang sudah menyiapkan 4 gulungan kertas kecil bertuliskan nama kita masing-masing. Hop! Ayub mengeluarkan 1 gulungan kertas dari bekas botol air mineralnya. Yeay, Miss Ana dapat giliran pertama, teriak Fikri begitu gembira. Baiklah, jawab Miss Ana sambil mengangkat tubuhnya dari kursi. Ini akan menjadi cerita horor misteri yang tidak akan pernah kalian lupakan selama hidup kalian. Karena kalian mendengarkan cerita ini dari narasumbernya langsung, kata Miss Ana mengawali cerita. Suatu hari, ada gadis kampung yang bercita-cita ingin menjadi guru. Semua tetangga mencemoohnya. Tapi ternyata nasib memang berpihak pada gadis itu. Dia tidak menjadi guru, tapi lebih keren dari itu. Dia menjadi dosen. Banyak pemuda-pemuda dari keluarga berada di desanya beramai-ramai ingin meminangnya. Tapi hal ini menjadikan banyak gadis seumurannya menjadi iri. Ia dijauhi. Ia tidak pernah dilibatkan dalam urusan apapun. Ia didiamkan dan dianggap tidak ada.
apalagi yang lebih menyakitkan daripada dianggap tidak ada. Tiap kali ia diperlakukan seperti itu, ia merasakan sakit yang luar biasa di dada. Biarpun sebenarnya tidak ada luka menganga di sana, akhirnya ia hanya berteman dengan segelintir remaja penggembala kambing yang buta baca dan tulis. Tapi entah mengapa dia begitu senang. Ia mendapatkan sahabat yang tidak pernah merasa iri ataupun mencoba untuk memanfaatkannya seperti pemuda-pemuda itu. Hari berganti hari, si gadis akhirnya mendapatkan tawaran mengajar di universitas ternama di luar kota. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa pindah dari lingkungan toksik di desanya. 1 bulan kemudian, ia pindah mengajar di kota yang masih asing baginya. Tak ada kawan maupun saudara di sana. Awalnya, ia tinggal sendirian di rumah kontrakan sederhana. Tapi, dia bahagia. Sayangnya, kedua orang tua dan adiknya tidak mau diboyong ke sana. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun membuat kemampuan finansialnya semakin kuat. Ia sekarang bisa membeli rumah dan mobil sendiri di kota yang dulunya sama sekali asing baginya. Dia merasa bersyukur bisa tinggal di kota ini, bisa bertemu dengan rekan-rekan mengajar yang sepemikiran dan begitu open mind, bisa mengenal mahasiswa-mahasiswi yang lucu-lucu di tiap semesternya. Baginya, mengajar dan bertemu mahasiswa adalah pelipur laranya. Interupsi, Miss. Kalau ini cerita horor, di mana bagian seramnya, Miss? Tanya Ayub tidak sabaran. Hus, ngapain sih ganggu? Dengar aja sampai selesai dulu, jawab Fikri bersungut-sungut. Miss Ana yang dari tadi bercerita dengan bersandar dan tatapan mata kosong ke arah jendela hanya tersenyum. Saya lanjutkan, katanya. Gadis itu sudah hampir lupa akan kesedihannya di masa lalu. Hingga pada suatu hari, kabar pinangan dari anak angkat Pak Lurah mengusiknya untuk kembali pulang ke kampung halaman. Sudah berkali-kali ia menolak lamaran yang datang padanya. Tapi pemuda ini begitu berbeda dengan yang lain. Kata ibu, dia lama tinggal di ibu kota. Dibesarkan adik iparnya Pak Lurah. Menurut cerita versi adikku, pemuda itu pembawaannya tenang dan tidak celometan, biarpun ditaksir gadis sekampung. Masih menurut adikku, ia menjelma menjadi idola baru di kampung. Gadis itu pulang untuk menemui pemuda itu berikut rombongan keluarganya. Dan benar saja, begitu bertemu dengan sosoknya, gadis itu merasa kepingan hidup yang selama ini ia cari, akhirnya ia temukan. Ia merasa tergenapi. Ia tidak bisa menolak lamaran dan cinta tulus dari orang asing yang sebelumnya sama sekali belum pernah ia kenal. Ia bawa bahagia itu di perjalanan pulang ke Semarang, seraya berjanji padanya untuk segera kembali mengikat janji 1 bulan kemudian. Tapi apa, Miss? Tanya Fikri penasaran. Tapi kejadian naas menimpa gadis itu. Ada orang yang tidak senang dengan kebahagiaannya dan mencelakainya, hingga mobil yang ia kendarai terguling masuk jurang. Kulihat Miss Ana tertunduk dan menyeka air mata yang tiba-tiba begitu saja bergulir dari tatapan mata kosongnya.
Miss Ana baik-baik saja? Tanyaku khawatir. Tidak perlu dilanjutkan kalau Miss masih capek, kataku. Bentar lagi selesai kok ceritanya, jawab Miss Ana sambil tersenyum. Oh iya, saya ke kamar mandi sebentar ya, izin Miss Ana. Oke, siap Miss, jawab kita bertiga hampir serempak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor misteri saya yang mungkin tidak seram menurut kalian. Hehehehe, ucap Miss Ana sembari melambaikan tangan meninggalkan kelas. Ruat! Suara pintu didorong dengan keras dari luar. Hai kalian, ngapain jam segini masih di kelas? Mau dikunciin dari luar ya? Tanya Pak Anwar, petugas keamanan kampus yang tiba-tiba saja membuat kami bertiga terbangun dari tempat duduk saking kagetnya. Lah, Pak Anwar ini bagaimana? Ya kuliah toh, masa tiduran di sini? Jawab Ayub asal. Kuliah apaan sampai jam 12 malam? Hah? Udah jam 12 malam ini Pak? Tanyaku sambil memicingkan mata, berusaha melihat jam dinding di kelas. Hah, pinter aja kalian ini cari alasan. Pura-pura lupa waktu lah. Padahal di sini pada ngerokok dan minum kan? Hardik Pak Anwar. Astagfirullah. Beneran Pak, kita tadi masih kuliah, kataku. Iya, betul Pak, kata Fikri mengamini. Hasyah, mata kuliah apa? Dan dosennya siapa? Yang sudi-sudinya ngasih kuliah ke kalian sampai selarut ini, Kalau ngarang yang pinter dikit kenapa? Pak Anwar masih tidak percaya. Beneran kok Pak, barusan kami masih kuliah dengan Miss Ana. Beliaunya datang terlambat karena baru saja pulang dari Banten katanya. Ini aja anak-anak lain sudah terlanjur pulang, tinggal kita bertiga, kata Fikri berusaha menjelaskan. Dengan dosen siapa tadi kau bilang? Tanya Pak Anwar lagi. Miss Ana Komalasari Pak, jawabku. Kalian tidak sedang bercanda kan? Tanya Pak Anwar tidak percaya. Swear Pak, kita serius. Miss Ananya juga lagi pergi ke toilet tuh. Masa tadi Bapak tidak berpapasan di ujung kelas? Kalau tidak percaya, tunggu aja. Bentar lagi kan balik ke sini beliaunya, jawab Fikri. Kalian jangan menakut-nakuti saya ya, kata Pak Anwar mengancam. Menakut-nakuti bagaimana Pak? Tanyaku makin bingung. Asal kalian tahu, menurut informasi dari ketua jurusan, petang ini Miss Ana mengalami kecelakaan ketika akan kembali ke sini. Mobilnya masuk jurang, dan menurut perwakilan kampus yang sudah sampai ke rumah duka, mayatnya baru ditemukan 1 jam yang lalu.